Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 20 Tan, Ibu Sukini SPD SD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Mariati SPD selaku pemateri, serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 20 Tan yang berbahagia. Ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas berkat rahmat-Nya pada hari ini, Rabu 5 Juni 2024, bersama-sama akan kita ikut diseminasi budaya positif. Karena budaya positif di sekolahan diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter, baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, kita awali acara dengan doa bersama sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan, Sang Pemberi Rahmat. Mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala SD Negeri 20 Tan kepada yang terhormat Ibu Sukini SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 20 Tan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua berupa kesehatan jasmani, rohani untuk hadir dan bertatap muka tempat yang sama dalam rangka diseminasi modul
modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Ibu Marianti yang telah lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam guru penggerak. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum lulus mengikuti seleksi calon guru penggerak, saya harapkan semua guru yang nantinya saya sarankan untuk mengikuti kegiatan seleksi CGP di tahun berikutnya jangan merasa takut atau berkecil hati, bahkan sampai risau tentang kegiatan yang ada dalam guru penggerak. Kalau kita sudah terjun, banyak sekali ilmu yang dapat untuk kemajuan siswa-siswi kita, terutama tentang pembelajaran. Dan di sini Bu Marianti akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah, diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf sebelumnya, saya mengetahui itu semua karena pada kegiatan lokakarya orientasi di situ saya tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada tentang kemajuan dalam mendidik siswa, karena guru penggerak ini merupakan program dari negara dan semua guru yang ada di SD Negeri 2 Pulutan untuk bekerja sama dalam menerapkan kegiatan belajar yang berpihak pada murid dan mempunyai pesan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga saja untuk di tahun berikutnya di SD kita semua guru bisa mengikuti kegiatan guru penggerak akan sangat positif dan yang sangat bersemangat dan berdedikasi untuk menginspirasi dan memotivasi siswa mereka untuk mencapai potensi penuh dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana semua siswa merasa dihargai. Mengembangkan keterampilan penting seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kerja sama dengan tim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya akan kita ikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marianti SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sukini Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri 2 Pulutan yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini bukannya saya pengen mengguru Bapak Ibu guru semuanya. Saya mau selama 2 bulan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 istilahnya mau belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semua untuk melakukan aksi nyata saya yang ada di modul 1.4 itu tentang diseminasi budaya positif.
tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selama ini kita itu meyakini bahwa teori tabula rasa itu siswa itu lahir seperti kertas putih. Tapi semua itu ditantang oleh Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya anak itu sudah terlahir dengan goretan-goretan tipis yang mana kita sebut sebagai kodrat, bakat anak. Jadi kita cukup menebalkan saja. Tidak bisa kita memproseskan anak seperti ini. Contoh, anak saya ahli di bidang olahraga ataupun ahli di bidang seni. Saya fokuskan anak saya di akademiknya itu harus mendapatkan nilai 100. Itu tidak bisa. Sebenarnya itu menantang dari ini. Sebelumnya saya juga seperti teori tabula rasa. Anak itu terlahir dari kertas putih. Berarti kita bisa mengukir anak itu sesuai keinginan kita. Ternyata itu salah. Kemudian selanjutnya itu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Pembiasaan budaya positif sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya, berdoa sebelum dan sudah belajar itu sudah kita laksanakan setiap hari. Kemudian Jumat sehat juga sudah kita laksanakan. Kemudian berangkat tepat waktu. Terus kegiatan rohani, pembacaan Asmaul Husna, sholat duha ini untuk kelas tinggi 4, 5, 6 juga sudah terbiasa, dan membaca surat-surat pendek. Kemudian menjaga kebersihan di kelas dan halaman kelas dan pojok literasi. Latar belakangnya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, guru mempunyai peran penting dalam membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Budaya positif itu merupakan mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk yang kedua, sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai guru kita harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, dan menginspirasi murid dalam pembentukan karakter yang positif. Untuk yang ketiga, budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma tentang teori kontrol sebagai guru. Mungkin selama ini merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang guru harapkan. Nah, di situ tanpa kita sadari bahwa kita sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan murid kita. Sebenarnya kita mengasih reward ke anak, tidak semua reward yang kita berikan kadang itu bisa berdampak positif kepada siswa. Yang keempat, lingkungan yang memberikan budaya positif akan sangat mendukung terciptanya suasana yang sangat kondusif, yaitu saling menghargai
dan memiliki semangat kebersamaan yang baik sehingga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Untuk mewujudkan suasana yang baik itu, setelah berupaya melakukan beberapa aksi nyata terkait penerapan budaya positif sekolah. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, memotivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu. Apa tuh perubahan paradigma belajar? Yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Di sini kita juga sudah memberi contoh setiap harinya. Mulai dari kita berangkat jam 7, sebelum jam 7, alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah pada di kantor. Bahkan jam 7 tepat, karena kita mulai pembelajaran jam 7:15 menit, Bapak Ibu guru juga sudah ada di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, cobalah begini. Ini ada sebuah percobaan. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan buka. Anda adalah A, berarti saya itu A. Berarti Anda semua itu A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ini sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda harus menjaganya. Dan benda tersebut, sekuat tenaga Anda, itu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini benar-benar penting dalam kepalan tangan Anda ini, teman. Kemudian untuk tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka. Jadi sampai Anda itu mengepalkan tangannya sekuat tenaga karena ini sangat penting sekali. Tapi ada teman Anda yang membujuk dengan sekuat tenaga juga. Biar caranya kepalan tangan Anda ini bisa terbuka. Teman Anda B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, memarahi, mengelitik, bahkan sampai menawari Anda uang untuk mau atau bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Contohnya gini maksudnya, apakah akan Anda buka kepalan tangan Anda si A tadi? Itu kan sangat penting. Dengan cara Anda itu diiming-imingi dengan mengintimidasi. Kalian buka enggak ini? Tidak, ya betul sekali. Mengapa? Apa alasan Anda kok enggak dibuka? Iya, betul sekali. Karena di dalamnya itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tutup kepalan dengan tangan Anda? Maksudnya gini, sekarang saya tanya, siapa yang memegang kendali ini? Si A atau B? Iya, si A. Karena apa? Si A lah yang memiliki amanat suatu hal yang sangat penting yang harus dipegang. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang mengendali? Betul tadi sekali A. Kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda tadi. Kemudian selanjutnya, teori kontrol dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa
konsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tertentu. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena tidak semua kritikan itu menjatuhkan, tapi malah bisa kadang membangkitkan semangat seseorang, bahkan untuk siswa kita juga. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu ya tadi seperti saya contohkan. Misalkan kita memproses anak kita, habis pulang dari sekolah sudah jam 1, nanti terus diikuskan les, sorenya ngaji, kemudian malamnya lagi les. Nah, itu sebenarnya itu sangat fatal, kasihan karena tidak memiliki waktu kebebasan. Yang kedua, disiplin positif. Apa tuh disiplin positif itu? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini disiplin itu bisa membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Istilahnya beda. Kalau kita kadang mengartikan disiplin itu harus patuh dan taat. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan yang bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian tentang nilai-nilai kebijakan tentang profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan setiap hari, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global. Kemudian selanjutnya adalah gotong royong dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, dan semua kelimanya ini kebutuhan itu harus ada pada diri manusia, baik kita orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu wajib dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Akan kita bahas sama-sama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian
Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next, untuk yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang. Di sini kepatuhan ini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki harga diri. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini juga penting sekali. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Coba kita akan membayangkan hidup kita jika tidak memiliki kesenangan, kebahagiaan, apa yang akan terjadi? Suka pusing. Ya, suka pusing mesti. Pusing itu utama, pusing. Suka marah-marah, ya betul sekali. Yang dikatakan Bu Ana. Karena itu kelima tadi itu harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Salah satu kebutuhan satu saja ini tidak terpenuhi, tidak akan menjadi komplit dunia ini. Perhatikan kasus di sini. Contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci sama ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kebutuhan apa juga? Menurut Anda sendiri? Kasih sayang atau kesenangan itu harus dimiliki oleh Dinda. Oh iya betul. Pokoknya antara kesenangan, kasih sayang, berarti Dinda ini perlu kasih sayang dan kesenangan. Kemudian ada 2 lagi, ada 1 contoh lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ia senang sekali karena ayahnya sudah mengajarkan menyetir mobil karena umurnya sudah 17 tahun. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Berarti kepingin apa Dimas? Asli umurnya sudah 17 tahun, dia berlatih nyetir mobil. Jadi pertanyaan, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi oleh Dimas tadi? Ada yang bisa menjawab? Kesenangan atau penguasaan. Dimas ingin diakui kalau Dimas bisa menyetir mobil. Iya boleh. Ada kesenangan, bisa karena merasa senang. Mungkin ingin diakui karena memang benar-benar Dimas sudah bisa nyetir mobil. Kemudian next selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Di sini biasanya orang itu melakukan perilaku untuk menghindari hukuman atau
itu dia mengerjakan PR, tapi tujuannya itu bukan karena hal yang lebih baik, tapi pikirannya aku main ora itu hukuman seperti itu. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mempunyai tujuan, aku sesuk nggarap PR, tujuannya agar mendapat hadiah dari bapak atau ibu guru. Biasanya nanti yang dapat nilai 100 atau mengerjakan PR dapat hadiah, entah diberi jajan atau apa. Dan untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkatan ini paling tinggi di antara nomor 1, 2, dan 3. Hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Sekarang ini ada sebuah dikatakan pertanyaan, boleh suatu masalah untuk nanti ngasih hukuman atau konsekuensi, kita baca sama-sama. Eva sekarang menguasai pelajaran matematika. Oh, Eva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang hidungnya. Sekarang ada 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Iya, tidak setuju. Alasannya apa? Karena itu termasuk pembulian terhadap murid. Iya, betul sekali. Itu termasuk pembulian terhadap murid. Saatnya. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa kok hukuman? Karena dilakukan secara tiba-tiba. Bedanya hukuman sama konsekuensi nanti akan kita bahas. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu bedanya di situ Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi. Sekarang saya mau tanya lagi. Teori motivasi perilaku manusia tadi terdapat 3 macam. Itu nilai yang paling tertinggi tadi terdapat di nilai berapa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, di 3. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Itu merupakan murid melakukan disiplin diri karena nilai kebijakan diri ini merupakan motivasi yang intrinsik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah Bapak Ibu guru selama ini memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid? Yuk kita berlatih bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena
Iya, betul sekali, konsekuensi. Betul ya, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Iya, betul, hukuman karena secara tiba-tiba. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman. Berarti sudah tahu antara hukuman dan konsekuensi ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Next, ini tadi sudah kita jawab. Nah, sekarang tentang apa tuh itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Sekarang gini, kalau hukuman itu merupakan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Beda dengan konsekuensi ataupun restitusi. Ini adalah identitas sukses atau yang disebut disiplin ini. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menghukum anak itu sampai tua pun akan diingat. Beda dengan kita ngasih konsekuensi atau restitusi karena sebelumnya itu sudah dimusyawarahkan dulu. Tidak merasa nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang itu kalau dikasih hukuman. Kadang misalkan anak kita dikasih hukuman, apalagi anak kelas rendah, kita ngajar di SD kalau diberi hukuman sesuk gak semangat sekolah lagi. Gitu dia tahu ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, karena itu dirundingkan dulu, direncanakan dulu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nanti ada sebuah video di akhir ini nanti. Restitusi atau posisi kontrol. Suatu program disiplin positif yang berpusat kepada murid yang dikembangkan oleh D.N. Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer.
Kasus ini ada sebuah kasus. Kita akan membaca sama-sama. Kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada umumnya orang suka hukum mesti dengan suara yang keras, mata melotot, gak mungkin matanya gini, gak mungkin, mesti mesti langsung. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu ke saat muridnya datang terlambat. Nah, itu hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif karena mereka merasa dipojokkan dengan kata-kata kasar. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu dengan suara memelas atau halus. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, misalkan kalau kita menegur anak kita dengan kata-kata seperti itu, mungkin nanti siswa kita akan merasa bersalah. Beda dengan cara tadi, langsung membentak dengan melotot, beda dengan kata-kata. Biarpun pada intinya sama, menanyakan kenapa terlambat, tapi nadanya yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah teman. Kita bisa menerapkan dengan cara kita itu sebagai teman siswa, yaitu dengan suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini ada kata seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibuku kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, sambil senyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan duduk sana. Nanti Bapak Ibu, nanti Pak Guru bantu. Kami sambil senyum juga. Bagaimana perasaan murid itu juga beda lagi karena nadanya itu seperti temannya. Jadi murid tidak merasa tertekan. Bahkan murid akan merasa lebih senang, lebih akrab dengan gurunya. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kemudian, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Andi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Guru, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Mungkin ini nanti hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru sebagai manajer. Di sini adalah dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku atau lebih mendekat ke murid. Ini ada dialog antara guru dan murid. Adi, apakah kamu mengetahui berapa sekolah dimulai? Berapa jam sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak,
saya bisa ada tepat waktu. Kemudian guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kemudian hasil yang akan dihasilkan nanti guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan oleh guru. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahaya. Biasanya keyakinan kelas ini kita buat sebelum awal-awal pelajaran baru. Istilahnya kita katakan itu kesepakatan kelas. Kelas 2 itu juga saya suruh berunding tentang kesepakatan kelas. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Sekarang di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Karena apa? Anda sudah merasa yakin jika menggunakan helm dalam mengendarai roda 2 itu akan menjadi selamat. Itu sudah merupakan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai dari keselamatan dan kesehatan ini itu merupakan keyakinan. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang di sini ada sebuah takbir tentang peraturan dan nilai kebajikan yang harus dituju. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk apa? Iya, ini merupakan tanggung jawab. Jadi setiap kita mengambil barang itu harus dikembalikan pada tempatnya. Jadi anak-anak itu sudah memiliki tanggung jawab. Kemudian melarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, menghargai orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nih? Keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Iya, ini tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Iya, kesabaran. Dilarang merokok. Iya, kesehatan. Menggunakan masker. Iya, ini tadi kesehatan sudah. Berjalan di kelas atau koridor. Iya, ini keamanan atau keselamatan. Ini adalah suatu dokumentasi
kita mau melakukan keyakinan kelas. Karena murid saya sedikit ya Bapak Ibu, jadi saya membuat satu kelompok itu 4 siswa. Kemarin saya bagi menjadi 3 kelompok. Mereka saya suruh membuat keyakinan kelas, nanti saya jadikan 1. Keyakinan kelas 2 SD Negeri 20 yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang selanjutnya, saling tolong menolong. Yang keempat, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, masuk ke kelas tepat waktu. Dan yang ketujuh, memakai seragam dengan rapi dan benar. Ini keyakinan kelas anak kelas 2 juga sudah saya print dan saya tempelkan di tembok. Tujuannya apa ditempel semua? Biar anak belajar sambil literasi, sambil dibaca-baca. Mana keyakinan kemarin dia jelas. Sekarang yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mulai restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Terus kita selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, untuk langkahnya stabilkan identitas. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan untuk teori kontrolnya. Yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang, tidak ada orang yang sempurna ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Tidak hanya tadi yang murid saya tadi bertengkar gara-gara nyontek jauh temannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi ini adalah gambar dari tahapan segitiga restitusi. Sekarang tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada, lebih buruk dari ini. Maksudnya gini, saat kemarin saya itu menyelesaikan masalah siswa saya itu ada yang menyontek sampai mendobrak mejanya. Bahkan ada lebih parah lagi, selain mendobrak misalkan menonjol atau apa lah itu. Saya kemarin saya kasih seperti itu dan akhirnya anaknya pun juga paham. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi sampai dobrak meja, karena dia punya alasan. Saya itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh Bu, tapi dengan seenaknya Kak Denis itu sukanya langsung merebut tugas saya untuk langsung dicontek. Dia bersikuku kalau iki gunku gara aku gitu loh, jadi payahnya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu hal yang penting buatmu. Tadi ya betul, dia marah dikarenakan mempertahankan ini jawaban saya dan tidak
seenaknya langsung contoh. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi menanyakan, misalkan kamu bertengkar sama Kak Denis, itu kan dia itu sebagai keluarga kita, keluarga di kelas kita. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kayak marah mendobrak meja, apakah itu sudah sesuai kesepakatan kelas kita? Bisa menanyakan hal-hal seperti itu. Nah, ini saat siswa yang bersikukuh dengan penerapan segitiga restitusi siswa, dia itu bersikukuh kalau jawabannya itu tidak boleh di contoh sama temannya. Nah, habis ini Bapak Ibu, saya itu mempunyai video tentang segitiga restitusi. Sebentar. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Duduk. Saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lain ya, jangan mencontoh dari kalau kalian nyontoh, ada yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak.
Ini perginya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jalan. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi istirahat aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencorok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar Bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada
sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak status. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi ada kiri. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Kakak pulang dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Iya baik, sudah disimak sejak awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Nah kita itu sebagai sampai ada yang menangis Pak tulisannya Pak bisa diberi temannya sangat menyentuh sekali. Iya saya putar berulang-ulang itu sangat menyentuh sekali. Jadi ini bisa memotivasi kita sebagai contoh kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak bisa semata-mata setiap anak membuat kesalahan langsung kita menghukumnya. Jadi biar enak dan selera kita harus mengetahui dan mau menerima masukan dari murid. Alasannya apa gitu ya Bapak Ibu. Itu apa namanya? Diseminasi budaya positif dari saya sebagai calon guru pembina angkatan 10. Apabila ada kurang berkenan atau mungkin ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Menarik.
Menarik sekali paparan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Mariati tadi. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Tepuk tangan untuk Ibu Mariati dan kita semua guru hebat, semangat. Semoga mulai hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Demikianlah kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.